koneksi itu bagus ketika ada kunjungan-kunjungan atau seremoni-seremoni dari pusat ya, dari pusat ada presiden berkunjung, meresmikan sesuatu dari menteri dan seterusnya, itu agak bagus pada saat itu, koneksi lumayan stabil. Setelah itu tidak ada. Itu sering sekali kita temukan di lapangan. Nah, kira-kira dari pengalaman dan pendapat dan saran dari para narasumber ya. Mungkin yang pertama dari Kang Ono. Siap. Kira-kira ya seperti apa nih yang bisa disarankan kepada Pak Akmal dan kawan-kawan ini? Ini tindakan radikal barangkali ya. Saya lebih ke tindakan radikal. Gini deh, sederhana aja sih. Operator tugasnya nyari duit. Kalau duitnya nggak ada, mereka akan keberatan buat invest sih sebenarnya. Kan operator Indonesia kan swasta semua. Jadi kalau nggak ada duit susah. Kecuali kalau pemerintah yang subsidi. Padahal rakyat punya duit sih sebenarnya. Sebetulnya kalau mau bikin sendiri jaringan bisa gitu. Poinnya cuma itu aja. Investasinya berapa? Coba, aduh, bisa udah ditutup nih host sharingnya karena saya baru tadi salah pencet saya jadi kelepas. Tapi poinnya kira-kira gini lah. Kalau Anda cari-cari di Google, cari di toko-toko online, kata kuncinya adalah RT RW.net, kemudian shopping tentang RT RW.net. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang dagang peralatan buat RT RW.net. Harganya antara 5 sampai sekitar 20-30 juta rupiah. Jadi itu kita bisa nyambungin satu desa sih ke internet. Tinggal kalau ada sambungannya untung. Kalau teman-teman di Wamena kemarin mereka pakai Visat sih. Kemudian mereka bikin GSM sendiri, 2G sendiri di Wamena. David Hack dan teman-teman itu bukan Wamena sih sebenarnya, Bougainville ya. Bougainville mereka bikin sendiri dan itu menjadi contoh dunia karena itu orang Indonesia yang desa di Papua itu yang mampu mengoperasikan GSM selama 7 tahun tanpa mati. Tidak ada daerah dunia lagi yang bisa seperti itu dan kita contoh dunia. Kalau mau tahu tempatnya namanya Bougainville, pasti teman-teman Papua tahu itu di mana, kira-kira di Wamena. Kalau mereka bilang sekitar 9 jam dari Wamena. Dan sekarang teman-teman di Telecommunication Infrastructure Project pakai itu sebagai model untuk mengembangkan infrastruktur di desa-desa di dunia. Jadi Papua tuh punya kemampuan dahsyat sih sebenarnya kalau mau tahu sih, kira-kira itu. Dan Indonesia bisa bikin sendiri RT RW.net, dan saat ini catatan yang ada sekitar 60.000 RT RW.net di Indonesia, dan ini yang menyebabkan bangsa Indonesia dapat award dari masyarakat Internet Society di dunia juga. Jadi kita adalah negara yang paling besar di dunia yang punya RT RW.net sendiri. Itu terjadi karena internet kita kayak gini. Jadi kita harus bersyukur sih sebenarnya, kira-kira itu. Jadi sarannya bikin sendiri udah. Bikin sendiri ya. Iya. Nah sekarang soal izin, dan bisa minta izin kok itu. Teorinya sih gratis, teorinya nggak tahu dah. Kalau nggak gratis teriak aja. Selama memang langsung didukung punya apa? Karena memang ada alasannya ya. Kalau blank spot gimana gitu, nggak ada ya kita bikin sendiri ya gitu ya. Masa nggak boleh? Secara undang-undang boleh kok. Secara undang-undang boleh. Dan perizinannya juga nggak susah sih sebenarnya, asli nggak susah gitu. Teman-teman yang di Garut itu punya izin ISP loh itu rata-rata semua punya izin ISP. Yang saya kasih gambar-gambar foto tadi rata-rata punya izin ISP semua. Hati-hati. Jadi resmi semua. Kita tidak melanggar hukum. Keren kok. Oke. Jadi bisa saling belajar juga ya ke teman-teman yang sudah melakukan bagaimana proses-proses mereka mendapatkan itu gitu. Iya. Itu ya. Proses paling dasarnya adalah mengempower SMK. Jadi kerja sama SMK TKJ sih sebenarnya. SMK ya. Iya, kuncinya ada di situ. Oke, gimana Bang Akmal, sudah terjawab? Mungkin Mas Pak Surya ada tambahan? Iya, saya kalau udah ngomong saya tinggal amin aja deh. Udah, ya. Jadi saya tadi bilang kalau radikal nih memang
spesialisnya ini, Pak Ono nih. Salut, saya terus terang mengikuti dan sangat appreciate ya dengan konsep RT/RW-net. Saya dari sudut pandang, mungkin sekedarnya memberi sedikit pencerahan ya dari sudut pandang akademisnya ya. Linear dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ono. Jadi kan teknologi itu kan ada dua ya. Jadi kan teknologi itu kan pada dasarnya kan bekerja pada frekuensi. Nah, di dunia ini kita menganut paham ada frekuensi yang kalau dipakai bayar, ada yang kalau yang dipakai nggak bayar. Nah, sayangnya mayoritas daripada teknologi 3G, 4G itu disampaikan oleh Pak Ono Purbo tadi, itu digunakan oleh operator yang harus bayar. Maka secara logika bisnis, dia tentu akan membangun jaringan yang akan profitable dong. Ya, akan membangun yang di tempat-tempat yang akan bisa mendatangkan untung atau paling tidak impas lah bagi mereka. Nah, ini memang problem dasarnya adalah ketika kita menyerahkan penggelaran jaringan itu kepada institusi yang pada dasarnya adalah perusahaan swasta. Ya, ataupun kita Telkom mungkin BUMN, tapi kan tetap saja dia orientasinya adalah perusahaan harus mendapatkan profit. Nah, pemerintah sendiri sudah membuat program bagi beberapa daerah-daerah yang memang belum tercover, menjadi kewajiban bagi pemerintah, ya, dalam hal ini diselenggarakan oleh Bakti untuk membangun BTS atau membangun wilayah yang memang belum tercover di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya tadi Pak, siapa tadi, maaf, Mas Unggul, Pak, yang ada desanya belum tercover. Akmal. Ya, yang belum tercover tadi, laporannya kemana tadi ya? Ke Dinas Komunikasi, ya Pak Akmal ya, ke Dinas Kominfo sudah ya? Kominfo. Kominfo setempat. Sampai pusat nggak laporannya? Kalau untuk histori laporannya mungkin tidak spesifik Pak. Cuma maksud saya adalah bahwasanya kami sudah melakukan usaha-usaha. Ya. Cuma dalam usaha ini sepertinya belum mendapatkan hasil. Bukan hasil, maksudnya kalau hitungan persentasenya mungkin masih 0% Pak. Salah satu akar masalahnya Pak, masalahnya adalah pembangunan penggelaran jaringan 3G, 4G itu dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. Jadi kalaupun kita berusaha sampai ke dinas, selama itu masih di daerah pemerintah daerah, itu ya hampir-hampir tentu nggak akan ada hasil ya. Karena yang menggelar itu pemerintah pusat. Jadi saran saya kasih saran taktis. Ada namanya di pusat itu Bakti ya, Badan Layanan Umum Bakti. Mungkin pernah dengar ya, Bakti Kominfo. Betul Pak. Iya. Nah, coba bersurat atau beremail atau berkomunikasi dengan mereka. Kita coba saja minta, Pak, tolong bangunin satu BTS di tempat saya. Karena itu memang tugas daripada Bakti untuk menggelar layanan 4G supaya bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Nah, jadi Bakti langsung saja ke Bakti di Jakarta itu, ya, Bakti. Kemudian yang kedua, kalau misalnya bicara, kalau sambil kita nunggu dibangunin BTS sama Bakti ya, 4G ya, kalau nunggu dibangun sama operator swasta, tentu pikirannya kan dia akan daerah ini ada dulu, kalau dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya, rules of thumb-nya ya. Minimal ada nggak nih 500 pelanggan di sana? Kalau nggak 500 pelanggan, ngapain saya bikin BTS capek-capek? Kan kata Pak Unadi 500 juta tuh bikin. Itu baru towernya ya, belum narik kabelnya, belum narik ininya ya, sampai ke daerah sana. Tapi kalau nggak bisa mendatangkan 500 pelanggan tadi, ya ngapain saya bikin? Nah, itu kan pikiran bisnis standar ya. Tapi kan kita nggak bisa pakai itu. Kita harus tetap membangun di seluruh pelosok Indonesia, orang negara kita sama. Nah, maka dari itu ada Bakti. Jadi saran saya coba approach ke Bakti ya, bersurat atau melapor ke sana, minta dibikinkan satu BTS di tempat Bapak. Nah, kalau untuk ini radikalnya, saya sependapat dengan Pak Ono, ada satu teknologi yang memang sebenarnya tidak berbayar ya, tidak berbayar dalam hal pembangunannya itu kita bisa memanfaatkan frekuensi yang gratis, yaitu di frekuensi 2,4 GHz. Ya, detailnya itu Pak Ono lah yang akan menginikannya ya, di 2,4 GHz. Dalam artian kata, kita menggunakan WiFi. Contoh sederhana kan begini ya, kalau saya lagi di bandara, ada WiFi, saya pakai, saya gunakan telepon via WhatsApp. Itu kan nggak bayar saya kan, sebenarnya kan. Dan saya kan nggak ilegal, karena memang menggunakan frekuensi yang tidak berbayar. Nah,
good news-nya, mungkin ini Pak Ono juga nih pasti ke depan, frekuensi-frekuensi yang tadi yang sifatnya unlicensed atau tidak berbayar ya Pak Ono ya, itu nanti kan semakin banyak Pak ya. Kalau sekarang kan di 2,4, nanti kan di 5 giga ya Pak ya. Nanti di 5,8. berapa lagi katanya ada isunya katanya di 7 giga ya. Naik lagi nanti. 5,8 udah bebas juga sih. 5,8. Udah Jadi bebas. makin banyak. Jadi Yang saya pengen di sebenarnya 24 sih. Nah, jadi kalau geopolitiknya kan ini pertarungan antara IEEE dan 3GPP ya Pak Ono ya. Antara sosialis dan kapitalis. Antara sosialis dan kapitalis. Ya. Tapi kok lucunya yang sosialis kok IEEE padahal. Ya, jadi ada potensi seperti itu Pak Akmal. Ya, jadi kita tadi saran saya approach kita untuk meminta jaringan kita bisa ajukan ke Bakti ya di Kominfo di Jakarta, dan sedangkan tapi kalau dari aku beda Bang. Bakti Kominfo itu bullshit Bang, nggak ada cerita tuh. Waduh, gawat nih. Kalau di saya coba sharing. Iya gimana? Sharingnya Bang. Kalau saya di Aceh nih Bang, saya sudah ada di handphone saya hari ini 12 surat permohonan ngemis dari Bupati dan Gubernur Aceh untuk adanya tower. Karena kalau ada satu tower, nanti kita bisa pakai wifi masuk ke daerah. Ya. Kita bantukannya infrastruktur 4G. Dari Bakti itu memang bullshit. Itu biaya kampanye itu Bang. Biaya kampanye yang digunakan untuk hambur-hamburkan uang yang nggak jelas, ya kan? Dana yang dibantu besar-besar. Bullshit. Kalau kawan-kawan mau buat radikal pakai Bakti, itu bullshit. Percuma. Karena langsung bikin Aceh Tel aja, bikin ke Bakti. Nanti kita Aceh ono. Kang. Jadi intinya memang kalau di daerah-daerah hari ini kan Kemendes berada di Jakarta. Yang dia lihat kota Jakarta. Seharusnya Kemendes itu ke desa. Di desa kalau di Aceh misalnya, itu kita dihadapi dengan gunung-gunung. Kenapa tower kita banyak? Karena ada pengusaha Aceh yang rela untuk bangun BTS. Ya nggak mungkin juga kan mereka semua yang support untuk bangun BTS agar bisa ada Telkom. Jadi yang cara Pak Ono tadi untuk dikembangkan memang yang perlu sekarang kendala dari kita teman-teman di lapangan untuk mengembangkan bisa adanya internet, adanya hak masyarakat untuk bisa dapat internet, itu butuh tower saja satu. Tower satu. Jadi kan sekarang masyarakat yang diiming-imingkan sama negara ini, kami survei tower untuk dapat internet. Nah, masyarakat senang luar biasa. 4 tahun kemudian udah lupa kan? Datang lagi nanti, bilang lagi survei. Karena di Pulau Aceh, itu pulau terluar di Indonesia, kalau itu sudah dijanjikan 7 kali untuk ada survei biar dibangun tower. Tapi sampai dengan hari ini kita buat acara, tidak pernah ada tower. Teman-teman komunitas kayak dari Common Room, RTIK itu udah bangun tanpa harus cerita survei-surveian. Artinya ini kayaknya Kang Ono kita harus pikirkan cara bangun satu buah tower induk saja untuk bisa menyebarkan akses internet ke akses internet. Masalah untuk telepon kita bisa olah lah. Kalau udah ada internet itu sudah bisa ada semuanya. Ya udah, kerjain itu aja beres. Nggak usah ngemis. Itu radikalnya ya. Iya, radikalnya kita jangan ngemis lah, udahlah, enak. Iya, betul Kang. Memang kan hari ini yang dibuat sama kawan-kawan di Aceh kita memaksimalkan tidak ngemis, Kang. Ya. Tapi kita harus sebarkan virus itu tuh. Betul. Tapi kalau seandainya nanti kami buat hal-hal yang membangun internet yang merugikan, seolah-olah merugikan negara karena tidak bayar, nanti digulung sama negara. Enggak, pakai izin ISP. Gratis kok izin ISP teorinya. Enggak Kang, bayar Kang. Udah coba. Enggak, kalau bayar teriak. Teorinya gratis soalnya, asik kan? Di Indonesia ada 2.000 ISP ya. Nambah 2001 nih. Iya. Rencananya setiap RT RW jadi ISP masing-masing. Nambah ribet lagi. Vinanya cuma punya 3 ISP. Justru makin ribet makin tidak tergantung pemerintah jadi. Nah. Oke. Lanjut kasihan ya Mas. Nah, itu dari ya. Dari satu pertanyaan banyak ya pengalaman yang kita sampaikan. Tapi memang begini, kenapa salah satunya kita melibatkan pemerintah karena memang
secara kontrak sosial ya, kita sebagai warga negara gitu, pemerintah haruslah bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau semua kita disuruh cari makan sendiri, bikin sendiri, apa sendiri, ya buat apa dibuat lembaga-lembaga seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Karena di beberapa contoh kasus juga ada alasan anggaran terbatas dan seterusnya, dan banyak proyek-proyek yang tadi ada beberapa teman juga ngeliat sudut pandangnya dari Jakarta gitu, dan kalau kita terus-menerus mengerjakan sendiri nanti juga ada saatnya seperti kata Bang Mau tadi digulung kalau bahasanya. Jadi ketika semakin membesar gitu mungkin akan mentok juga, dan beberapa contoh dari pengalaman teman-teman juga yang kita pertanyakan nanti, ini sebenarnya nyangkutnya di mana sih, yang proses-proses yang kita lakukan yang kita pengen sebagai warga negara yang baik tapi lama sekali untuk mendapatkan hak kita sendiri, karena internet akses internet kan sebenarnya adalah hak digital yang harus dilindungi dan dipenuhi. Jadi salah satu hak ini kita harus dilindungi dan dipenuhi, dan itu PR besar. Nah, dikaitkan dengan suntik mati 3G ini, sebenarnya dari bulan lalu kan sudah jalan ya di beberapa ratus malah kabupaten kota itu sudah mulai dimatikan, dan semacam ya silence operation aja gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang di kota besar nggak karena toh langsung 4G memang di HP, tapi di daerah 3T harus ganti SIM card gitu, dan dikatakan ini blank spot. Nah, itu saya temui juga di beberapa tempat di pesisir misalnya. Nah, ini kira-kira ada sebenarnya transformasi ini perlu berapa lama sih Pak Surya sebenarnya? Kalau ini kan nanti harus dilakukan lah kalau namanya transformasi digital ya, kalau kita nggak ketinggalan. Cuman bagaimana melaksanakannya sebenarnya tanpa mencederai kita yang ini gitu. Saya mau highlight dulu masalah balik ke suntik mati ya, istilah suntik mati. Tadi terus terang ketika saya nyiapin PPT kan suntik mati, saya lihat anak saya yang kelas 3 SD kaget, apa nih suntik mati, katanya ngeri banget katanya kan, disangka suntik mati apa gitu ya. Rupanya suntik mati 3G teknologi, udah kaget aja anak saya suntik mati. Nah, yang pertama perlu kita klarifikasi, sebenarnya belum ada, correct me if I am wrong, koreksi saya salah, setahu saya sampai ini tidak ada official resmi bahwa 3G itu dicabut. Tidak ada peraturan, tidak ada regulasi, tidak ada himbauan secara resmi dari pemerintah. Tidak ada peraturan menteri, tidak ada peraturan dirjen, tidak ada peraturan apapun. 3G dimatikan. Jadi kalaupun ada 3G dimatikan, itu adalah inisiatif dari operator. Nah, itu koreksi saya ya. Itu pengetahuan saya sampai dengan saat ini. Nah, maka kita jadi balik bertanya, logikanya apa? Kenapa sih kok sampai 3G-nya itu dimatikan? Nah, saya melihat dari logika akademis ya. Nanti logika dampak lapangan dan transformasinya saya yakin Kang Ono akan lebih elaboratif. Logika dasarnya adalah 3G dicabut tadi karena saya lihat contohnya di 2100 itu kan ada alatnya 3G ya. Ketika dicabut maka kan frekuensi 2100-nya dikosong. 2100-nya kosong diganti dengan alat baru yang untuk bisa menservis 4G. Nah, pertanyaannya, ini memberi manfaat atau tidak? Memberi manfaat, karena 4G lebih bagus dari 3G. Ini logika dasarnya kan? Berarti kan disuntik mati untuk memberikan yang lebih baik. Tapi, jadi masalah ketika daerah yang disuntik mati itu belum punya HP 4G. Nah, baru masalah muncul. Kok tiba-tiba aja itu kan kita harus ganti kan, HP kita ini kan 3G kan, HP kita ini kan HP kalau begitu ganti 4G, HP kita pun harus ganti ya. Nah, masalahnya adalah setahu saya ketika itu disuntik mati belum ada woro-woro atau dasar survei, di BTS ini ternyata sudah 100% punya HP 4G, ya udah kita matiin nggak apa-apa, berarti nggak akan ada yang protes. Tapi ternyata begitu disuntik mati di CNT 4G, ternyata masih ada orang-orang yang belum punya HP 4G gitu. Maka jadi rame, jadi rame. Nah, itu logika akademisnya seperti itu. Nah, apa manfaat dengan transformasi digital? Harapannya
dari sudut pandang meningkatkan teknologi adalah idealnya supaya speed atau kecepatan data itu dia akan bisa mendukung kecepatan untuk semakin cepat, itu logika standarnya seperti itu. Kenyataan lapangannya, saya yakin teman-teman semua yang akan lebih tahu. Karena saya juga teman-teman banyak yang mengatakan begini, ngapain Pak diganti 4G, apalagi 5G? Orang dengan 3G saja, katakanlah 3G saja, saya sudah cukup senang karena saya cuma buat chatting doang. Ngapain saya ganti HP nih? Ganti HP ke 4G harus jual, beli baru lebih mahal, sedangkan speednya ternyata 4G rasa 3G. Bisa kan? Seperti itu kan? 4G rasa 3G. Nah, itu baru kenyataan lapangan yang dimana itulah yang makanya kita perlu memberikan semacam suggestion kepada penyelenggara, baik itu pemerintah maupun operator, supaya dengan mengganti 3G dengan 4G ya benar-benar dong 4G dan juga benar-benar memperhitungkan kondisi lapangannya. Syukur-syukur idealnya kalau Mas Unggul nanya. Kalau saya idealnya seperti apa supaya kebijakannya nggak bikin kegaduhan regional. Kita nggak boleh kegaduhan nasional ya, kegaduhan regional lah atau kegaduhan setempat. Idealnya mestinya seperti niat ketika kita mau mengganti TV analog ke TV digital. Apa itu? Dikasih set-top box gratis. Pengennya kan begitu kan? Bagi rumah-rumah yang belum punya TV digital, masih TV analog, kan dia harus punya set-top box tuh di atasnya kan untuk ganti. Dikasih gratis. Harga cuma 200-300 ribu gratis. Nah, idealnya seperti itu. Bagi wilayah yang belum punya, yang HP-nya masih 3G, ganti dong dengan 4G. Diganti apa? Ya dikasihlah gratis. Ya siapa tahu ini kan siapa tahu memang dikasih disubsidi HP ya 4G. Itu idealnya seperti itu. Kalau memang kita tetap ingin bekerja pada 4G seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau transformasi digital, itu Kang Ono ini ininya yang ahlinya elaboratif guru kita. Bang izin dari Papua boleh? Gimana? Dari Papua. Ini ternyata nggak gratis, ada yang beli ya? Oh ya. Ada yang beli yang gratis. Ini mau pertanyaan atau nyambung dari pertanyaan tadi dari Papua juga ada pertanyaan yang belum dijawab ya karena tadi mau speak cuma tidak bisa. Apa pertanyaan baru ya, atau mau sama dengan pertanyaan maaf? Nyambung aja Bang. Dengan pertanyaan yang dari Papua itu. Sama juga. Oke, berarti saya bacakan. Ya, saya bacakan dulu yang dari Abang Mark ya. Bagaimana pemerataan internet sampai di mana proyek Palaparing, kemudian membuat jaringan point to point dianggap bermasalah dan dianggap KKB gitu. Adakah regulasi yang bisa membuat upaya teman-teman yang radikal ini bisa jalan? Itu pertanyaannya. Ada tambahan lagi mungkin? Iya Bang. Atau sama? Silakan. Tambahannya itu begini Bang. Maksudnya kita di Papua tidak bermasalah sih sebenarnya mau suntik mati atau suntik hidup atau BBM naik atau apa segala macam itu kami sudah terbiasa dibiasakan oleh sistem negara ini untuk menganaktirikan kami. Namun kami diam. Kami diam itu bukan berarti kami tidak begitu. Cuman itu menjadi ancaman bagi negara begitu. Jadi mungkin kepada SafeNet atau mungkin ada lembaga-lembaga lain yang bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bisa melihat pemerataan internet dari Aceh sampai Papua gitu. Kalau memang si Merah ini dia sudah membagi zona, kami di Papua zona 12 itu kuota internetnya begitu mahal, mungkin dengan adanya kerjasama SafeNet terus ICT Watch atau apa segala macam gitu mungkin bisa bersatu padu, mungkin bisa ada pressure bersama untuk dapat memberikan, sekiranya mungkin ada masyarakat Papua atau kami pegiat TIK itu
merasa ada kehadiran negara kepada kami. Karena si Merah ini jago sekali, terus Telkom Bakti juga kami mengemisnya seperti apa begitu, padahal tanahnya kami berikan, kami siap untuk bantu bangun BTS dan sebagainya, tapi terlalu banyak hal yang harus kami tempuh gitu. Jadi semacam kami sudah memilih diam untuk pasrah, tapi itu menjadi satu hal yang berbahaya bagi negara begitu. Nanti kalau Jokowi datang, menteri datang, tiba-tiba semua mulai aktif, semua mulai laju, internetnya baik-baik saja dan segala macam semua baik, dan dikemas dengan pemberitaan media massa yang begitu manis sekali seakan Papua ini surga yang jatuh ke bumi, padahal masyarakatnya miskin dan segala macam. Demikian, Bang. Ya, terima kasih Bang untuk tambahan dan pengalaman ya yang di Papua ini. Memang akan lebih menarik lagi apabila kita menghadirkan orang bakti ya sebenarnya, atau orang telco ya. Cuman memang dalam beberapa menit atau beberapa hari terakhir memang agak sulit, walaupun kita sempat sampaikan bahwa ini sekedar obrolan kopi aja gitu kan. Kita pengen dijelaskan mengapa suntik mati 3G, karena toh istilah suntik mati 3G itu dari telco itu sendiri ya. Kalau kita lihat media kan mengutip pernyataan-pernyataan dari operator telekomunikasi itu sendiri, dan yang bulan Juli kemarin dari pertengahan itu sudah mulai mematikan itu Telkomsel memang, dan itu kita coba ajak sebenarnya untuk menyebarluaskan kalau sebenarnya alasannya ini. Tapi menarik juga kata Mas Surya Negara tadi, memang bukan ada regulasi atau apa yang dari pemerintah ya, dan itu memang inisiatif dari telco. Sejauh ini yang saya net pantau juga memang dari media-media juga mengutip jadwal mereka mematikan jaringan 3G itu dari Telkomsel dan diikuti oleh operator telekomunikasi yang lain gitu. Dan memang menarik tadi belum ada survei dan belum ada hal-hal lain, dan mungkin ini sangat terkait dengan mereka sebagai entitas bisnis ya, yang bahkan dari beberapa tahun terakhir memang laporan SafeNet sendiri pun menunjukkan kalau servis yang baik yang dilakukan oleh para telco operator telekomunikasi ini memang di tempat-tempat yang padat penduduknya gitu ya. Jadi di tempat-tempat yang jarang penduduknya mereka kurang memperhatikan gitu, karena bukan sudah jadi rahasia umum, karena itu akan terkait dengan revenue yang akan mereka dapatkan dari pelanggan gitu ya. Semakin jarang dan mereka akan semakin sedikit mendapatkan itu. Untuk itulah kita coba menggedor pemerintah juga, karena seperti saya bilang tadi, hak akses internet adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk itu kita tidak henti-hentinya untuk bersuara ya, dan mungkin teman-teman dari daerah 3T tadi beberapa berbicara dan juga menulis di chat bisa didengar, dan ini juga salah satu informasi yang berharga bagi kami sendiri SafeNet dan teman-teman lain. Mungkin ada ICT Watch, relawan TIK, terus masyarakat yang terkait dengan aktivitas masyarakat untuk mengakses internet gitu. Itu poin yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan pernyataan dan pertanyaan ini yang mungkin sebenarnya lebih dapat dijelaskan atau ada pernyataan dari pihak yang pemerintah ya, seperti itu kalau saya lihat di jenis pertanyaannya. Mungkin itu ya, dan karena ini juga direkam dan ada juga rekan-rekan media, kita harapkan ini diamplifikasi atau di diskusi kita bisa sampai juga ke telinga pemerintah ya, karena nggak hanya dari masyarakat, harus ada peran pemerintah, karena mereka yang kita berikan tanggung jawab untuk ini gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ada catat yang sebelumnya ya, yang lebih teknis, jadi supaya bisa tercover semua ya. Nanti kita masih ada waktu sekitar setengah jaman lagi untuk kita ngobrol. Yang pertanyaan ini yang mau saya bacakan adalah dari Andre ya.
mohon penjelasan lebih mendalam mengenai infrastruktur jaringan telekomunikasi yang digunakan di Indonesia, baik infrastruktur kabel atau fiber optik ataupun nirkabel. Apakah terpisah dan saling terhubung? Jika salah satu dimatikan, misalnya salah satunya juga ikut mati, misal IndiHome maupun jaringan mobile. Mohon elaborasi penjelasannya. Mungkin Pak Surya bisa memahami maksud pertanyaan dari ini soal infrastruktur fiber optik dan nirkabel yang ada di Indonesia, dan terkait dengan mungkin ini maksudnya seringkali IndiHome gangguan gitu ya, terus tiba-tiba nggak bisa, mati, itu apa sih yang terjadi gitu ya sebenarnya? Kalau dari SafeNet kadang-kadang kalau kita mengecek Papua ya biasanya ada tabel laut kalau yang dulu ya berbulan-bulan dan seterusnya. Kita ada mekanisme untuk ngeceknya. Cuma ini mungkin hal apa sih yang teknis sebenarnya yang terjadi gitu? Pemeliharaan seperti apa sih? Gitu. Mungkin bisa Mbak Surya? Ya, jadi secara jaringan telekomunikasi itu kan dibagi dua. Ada yang namanya jaringan core network atau jaringan inti atau jaringan backbone, bahasa umum kita backbone, tulang punggung, dan jaringan akses. Akses itu jaringan yang dari langsung terhubung ke pengguna terakhir, yaitu kita. Contoh misalnya begini, saya berdiri di sini di rumah saya, pakai HP. Akses saya adalah dari HP saya ke BTS terdekat. Itu yang disebut dengan jaringan akses. Pak Akmal mungkin tadi di Papua, dia berdiri di tengah di balai desanya, megang HP, lalu terhubung ke BTS terdekat. Nah, itu yang disebut dengan akses sebenarnya. BTS akses itu adalah dari titik kita sampai ke terdekat kita. Nah, akses bisa nirkabel dan kabel. Kalau IndiHome, misalnya Mas Unggul di rumah terhubung ke IndiHome, dia ternyata buka Zoom-nya pakai IndiHome, maka akses dia adalah dari laptop dia sampai ke kabel yang rumah kabel yang ada di perumahannya itu, ada apa istilahnya itu ya, yang splitter. Nanti dari rumah itu dibagi-bagi kan, kabel, ada kabel ke rumah Mas Unggul, ke rumah tetangga, ke rumah siapa. Nah, berarti dia menggunakan aksesnya adalah kabel fiber optik. Nah, apakah mereka semua saling terhubung? Saya bisa katakan sebenarnya itu tergantung dia menggunakan backbone-nya siapa. Saya kasih contoh misalnya begini. Di Indonesia penyedia backbone itu bisa jadi beda dengan operatornya. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya Telkomsel misalnya, atau katakanlah saya nggak nyebut Telkomsel, saya katakanlah operator XYZ di Papua. Dia ketika misalnya Anda menggunakan SIM card operator XYZ, SIM card operator XYZ, itu kan aksesnya adalah dari HP Anda sampai ke BTS, betul menggunakan jaringan XYZ. Tapi dari BTS sampai dia nyambung lagi nanti ke Jakarta untuk bisa mengakses telepon, ya, Anda bisa telepon dari Papua ke Aceh. Dari Papua sampai ke Acehnya itu melewati jalur backbone. Nah, backbone-nya belum tentu menggunakan operator XYZ. Karena operator XYZ-nya menyewa ke operator lain supaya dia bisa dilewati telepon si pelanggan XYZ. Nah, itu konsepnya. Jadi, kalau seandainya saya yang IndiHome tadi atau Mas Unggul yang IndiHome, kebetulan IndiHome juga menyewa perusahaan yang sama dengan backbone-nya tadi, ketika terjadi di backbone-nya itu putus, ya sudah, dua-duanya putus. IndiHome putus, telepon di Papua juga putus, karena backbone-nya sama-sama perusahaan yang penyewaannya sama. Tapi kalau misalnya dia penyewaannya berbeda, bisa jadi nggak putus. Nah, itu kasusnya ya. Kenapa kok bisa ada yang putus barengan, ada yang nggak bisa putus barengan? Pada dasarnya, mereka itu bisa terhubung kalau backbone-nya sama. Nah, yang menjadi ini nyambung dengan salah satu yang disebut tadi, palaparing. Nah, palaparing itu sebenarnya adalah usaha kita agar membuat backbone yang sama. Tapi backbone-nya itu menjangkau sampai ke daerah-daerah Indonesia Timur. Daerah Indonesia Timur. Ya, jaringan intinya backbone-nya itu sama, yaitu palaparing tadi, palaparing fiber optik tadi. Nah, analogi sederhana kemudian misalnya begini. Semua di Indonesia, kalau mau mengakses internet,
itu semua harus ke Jakarta. Mayoritas traffic itu harus ke Jakarta ya. Kenapa? Dari Jakarta, dia fiber optiknya larinya ke Singapura. Tiba-tiba ada kapal di Pulau Bangka sana nurunin ya di selat apa ya? Selat apa namanya itu ya di itu ya. Nurunin jangkar ya. Nurunin jangkarnya kena kabel optik antara Jakarta sampai Singapura. Bisa kita katakan 70% internet Indonesia putus. Ya, saya nggak bilang 100% karena pasti punya backup ya. Dari Jakarta ada ke Singapura, Jakarta ada ke Australia, Jakarta ada ke mana di Sangihe sana ya, kalau nggak salah ya Mas Unggul ada ya di sana ya, yang gateway internet luar negerinya ada. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya ya tadi jaringan itu secara akses bisa terpisah-pisah, tapi ketika dia masuk ke jaringan intinya, core network itu, dia bisa saja menggunakan jaringan yang sama. Analogi sederhananya adalah kita dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta bisa beda-beda, saya dari Depok, Mas Unggul dari Bogor, tapi ketika mau ke Surabaya, kita sama-sama lewat jalan tol yang sama. Nah, jalan tol yang sama ini, itulah tadi jaringan backbone yang sama yang digunakan oleh jaringan telekomunikasi di Indonesia. Mungkin seperti itu, kalau mudah-mudahan menjawab. Oh, oke. Itu ya kira-kira mengenai dikaitkan juga dengan upaya palaparing yang sebenarnya katanya sudah selesai ya kalau nggak salah tahun lalu ya, dan tinggal pemeliharaan atau gimana ya. Dan itu memang salah satu perhatian kita juga, bagaimana mengkoneksikan. Nah itu yang saya bilang tadi, kita memang bisa ya melakukan hal radikal tadi, melakukan sendiri, membuat sendiri, tapi jangan sampai jadi negara lepas tanggung jawab kayak gitu, dan memberikan layanan jadinya seadanya, dan tadi lebih di akan jadi lebih ke politik katanya dan seterusnya. Apalagi Kominfo saat ini juga sedang diterpa juga banyak sekali blunder ya yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, yang membuat semakin kita menyangsikan kemampuan atau kapabilitasnya untuk terkait dengan hak-hak digital kita gitu ya. Itu salah satu poin yang saya tangkap dan kita ingin tetap didengar. Jadi itu ya, mungkin ada pertanyaan terakhir, atau kalau tidak ada saya minta semacam closing statement ya dari tiga pembicara kita gitu, bagaimana ihwal atau kisruh ya suntik mati 3G ini yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu, makanya webinar ini kita laksanakan agar kita lebih banyak tahu ya bagaimana ini sudah terjadi dan dilakukan oleh operator sejak bulan Juli bahkan gitu. Dan mungkin karena ada sebagian dari kita tinggal di kota-kota besar, HP-nya sudah 4G gitu, dan tidak mengalami kendala-kendala seperti itu. Padahal dalam 2 bulan terakhir SafeNet melakukan pemantauan di daerah-daerah, termasuk di daerah 3T, banyak sekali keluhan dari masyarakat untuk jaringan yang tidak stabil dan seterusnya, dan bagaimana ketika mereka tidak dapat berkomunikasi lagi dengan lancar karena adanya infrastruktur yang tidak menjangkau mereka. Karena ada 2 hal ya dari hasil pemantauan SafeNet. Biasanya ada 2 hal. Satu, mereka di daerah blank spot. Kedua, mereka juga harus menukar SIM card yang baru, dan itu ternyata bagi teman-teman di daerah itu merepotkan juga gitu, dan mereka sudah ya masih tanda tanya ketika mereka ganti kok tetap sama. Yang tadi kata Pak Surya tadi, bisa jadi 4G rasa 3G juga, jadi apa gunanya disuruh ganti, disuruh beli HP baru dan seterusnya. Nah itu adalah masalah-masalah yang kita angkat gitu, bagaimana hak untuk mengakses internet itu harus tetap diberikan oleh masyarakat. Nah paling tidak SafeNet sendiri juga ingin tahu sebenarnya sejauh mana sih atau sampai memang transformasi digital penting gitu, tapi infrastruktur harus didahulukan terlebih dahulu, dan tadi disebutkan juga ada paling tidak survei daerah-daerah mana yang sebenarnya siap untuk menerima
suntik mati tanda kutip tadi. Walaupun di satu sisi kita masyarakat juga bisa melakukan sesuatu tadi yang radikal. Kita bisa membuat sendiri, kita bisa melakukan banyak hal dengan sumber daya yang tersedia banyak di internet dengan hitung-hitungan kalkulasi yang kita bisa lakukan juga. Tapi ini harus berjalan paralel dengan pemenuhan kebutuhan dari pemerintah yang sudah kita berikan amanah untuk menjamin hak-hak kita pada khususnya untuk mengakses internet dan menikmati kehidupan bermasyarakat dengan dukungan teknologi yang disebut-sebut bahwa internet harusnya memajukan perekonomian dan dengan sangat masif gitu. Jangan sampai dengan adanya tindakan atau kebijakan dari operator ini untuk menghilangkan 3G, maka masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dan perekonomian mereka, dan itu salah satu yang menurut SafeNet harus diperhatikan. Itu kalau dari saya bagaimana diskusi kita hari ini dapat mencerahkan kita semua, dan jika tidak ada pertanyaan, ada satu lagi ya. Unggul, aku mau tambah satu dikit aja. Kita bicara tentang 3T. 3T mungkin teman-teman bisa gunakan juga. Kita coba minta dukungan ngemis itu ke Bakti, itu jawaban mereka sederhana. Aceh tidak termasuk 3T, hanya Singkil yang masuk 3T. Berarti yang kami mau tahu mungkin bisa dibantu bagaimana cara menghitung, bagaimana cara negara menghitung daerah 3T. Sudut pandang negara itu 3T itu kayak mana? Kalau Aceh sama Papua itu kami 3T, bahkan kami 4T. Aceh dan Papua, yang T terakhir yang 4 itu terlalu udah. Artinya kan mungkin kawan-kawan bisa kasih gambaran bagaimana hitungan 3T itu bisa keluar. Halo? Itu Mas Unggul. Cuman mau tahu cara negara menghitung atau menilai daerah 3T itu bagaimana. Karena kalau daerah itu masuk 3T, katanya ada harapan bisa dibantu oleh negara untuk membangun BTS di tempat tersebut. Karena daerahnya termasuk dalam kategori 3T. Kalau bicara Aceh tidak masuk 3T. Papua juga demikian, tidak semua masuk 3T. Nah, artinya yang mungkin perlu diperjelas, itu daerah 3T versi negara itu bagaimana cara menentukannya. Nah, saya juga nggak tahu ini dasarnya ini. Mungkin ada yang ini nggak? Kalau itu kan beda-beda Perpres ya, dasarnya Perpres kan. Tapi ya, dasarnya kan Perpres, apapun dasarnya, berarti kan ada kajiannya. Kajian itu bagaimana? Ya. Jangan kajian di atas laptop. Nah, iya. Betul. Ini saya ada pengalaman juga sebenarnya, itu baru Bakti ya. Ternyata misalnya contoh Kementerian Desa aja, itu dia punya daftar 3T versi mereka sendiri. Nanti kementerian lain juga versi mereka sendiri. Itu saya sempat dulu beberapa tahun yang lalu sempat dapat dokumen Excel lah ya, sheet itu yang penerima bantuan itu ada 3T. Tidak semua. Jadi ada kriteria yang mereka indikator yang mereka buat sendiri. Itu ada juga di setiap kementerian. Nah, itu salah satu yang makin bikin puyeng, bikin ruwet ya. Jadi kalau ini dibantu yang lain, ini dibantu yang lain, dan ini sangat istilahnya ini sentris ya, kementerian sentris gitu. Jadi pasti beda-beda. Makanya tadi tepat juga sebenarnya pertanyaan Pak Maul, kalau Bakti bilang ini nggak 3T, mereka punya kriteria sendiri yang mungkin berbeda dengan bahkan kementerian lain. Dan itu saya ketemu kemarin di Kementerian Desa pun begitu. Jadi ada satu, dia sudah memetakan daerah 3T itu sampai ke kabupaten, sampai ke kabupaten, tapi ada beberapa yang ini nggak termasuk, ini tahun ini nggak termasuk. Jadi tiap tahun tuh berbeda memang, karena ini terkait sama proyek atau program yang akan mereka laksanakan. Nah, ini mungkin salah satu poin yang kita juga akan catat, itu
Jadi hasil dari diskusi kali ini, Sepet juga akan mencatat beberapa hal yang kita akan terus dorong. Misalkan satu tadi benar soal 3T itu jadi rancu ya, sangat rancu karena ini akan dikait-kaitkan dengan program atau bantuan tertentu yang punya kriteria-kriteria yang berbeda, dan ini mungkin tidak, dan ini pasti tidak menguntungkan di salah satu daerah ya sebenarnya, karena misalkan internet aja harus 3T berdasarkan apa, bahkan kepanjangan 3T aja berubah-ubah sebenarnya. 3T itu apa sih, berubah-ubah kadang-kadang kalau kita ngelihat nomenklatur pemerintah ya, tapi itu yang terjadi. Kedua, soal tanggung jawab pemerintah yang kita akan terus dorong. Jangan sampai kita nanti sudah melakukan banyak hal, tadi membangun infrastruktur sendiri, ternyata di stop gitu. Kenapa? Karena ini ilegal, ini tidak boleh dan segala macam. Sedangkan tidak ada alternatifnya. Kita melakukan ini kan karena tidak ada layanan, maka kita membuat layanan sendiri. Nah, itu harus kalau ada teman-teman seperti ini, kita bisa mengadvokasi ya ibaratnya, jangan sampai jadi kita tidak melakukan apa-apa dan masyarakat jadi tercerabut haknya gitu. Itu hal kedua yang kita akan tetap pantau dan akan sampaikan kalau memang ada suatu kesempatan, misalkan pernyataan dan seterusnya, kalau memang ini perlu untuk kita buat rekomendasi bersama ya kepada pemerintah, contohnya gitu. Itu beberapa hal ya. Mungkin banyak sekali tadi masukan-masukan soal ya apa? Oke. Bang, dari ya halo Bang. Ya, halo, dengan mana ini? Pak? Dengan Mark Imbiri dari Papua, Bang. Bang Mark. Ya, dari Papua. Ya, Papua. maksudnya saya mau nyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Aceh. Mungkin dari SafeNet sepakat maksudnya dengan adanya itu penentuan 3T itu seperti apa, karena di Papua ini kami juga ingin mempertanyakan, maksudnya metode seperti apa yang metode dengan kriteria seperti apa untuk mengklasterkan daerah-daerah ini, apakah dari sudut apanya begitu. Nah, kami ada beberapa hal, contoh dari beberapa kementerian juga, itu mereka mengklasterkan Papua itu dengan metode yang ya jujur saja sentrisnya dari Jawa gitu. Contoh menilai masyarakat Papua itu miskin atau maju itu dilihat dari memakai masaknya pakai sumbu kompor atau masaknya pakai sumbu dari kayu api dan kompor gas. Nah, penilaian metode mereka adalah menggunakan kompor gas LPG. Itulah klaster masyarakat mampu. Nah, itulah yang kami agak sedikit inilah dengan metode mereka. Demikian, Bang. Ya, oke, terima kasih memang tambahan itu. Ya, itu kita catat juga. Jadi ada soal pengkategorian karena ini terkait dengan soal inklusivitas internet ya. Jadi jangan sampai ini baru kita bicara digital divide, kita bicara soal geografis ya, belum kita bicara demografis. Demografis juga banyak masalah. Misalkan Anda usia-usia yang tertentu yang tidak dapat mengakses, kemudian masyarakat yang disabilitas ya, perempuan dan laki-laki, itu ada kesenjangan seperti itu. Dan ini baru satu hal, itu soal geografis saja kita sudah banyak ketimpangan ya. Nah, itu yang kita mau jadikan catatan. Kedua tadi tanggung jawab pemerintah. Ketiga soal inklusif, soal layanan ya, layanan telco gitu. Karena dia entitas
yang bisnis tadi sebagai contoh pengalaman SafeNet juga melihat semakin jarang penduduk, semakin jarang juga layanan, semakin jarang BTS dan segala macam, itu juga mesti ada aturan-aturan yang membuat apalagi kalau kita bicara tadi ada contohnya sebagai BUMN, sebagai ada peran pemerintah untuk memaksa ya tanda kutip untuk menghadirkan layanan-layanan yang merata gitu ya itu. Kemudian yang terakhir membuat infrastruktur sendiri dengan adanya sumber daya yang murah di luar sana yang bisa kita dapatkan. Jangan sampai upaya yang masyarakat lakukan ini dengan internetnya sendiri, dengan membuat jaringan sendiri itu juga dilarang ya. Jadi sama-sama tidak solutif gitu. Jadi itu yang kita akan tekankan. Kalau memang tidak ada kita bisa bekerja barengan dengan mereka melakukan pekerjaan, kita lakukan, tapi jangan dihalang-halangi, itu salah satu contoh juga. Bahkan berikan payung hukum misalkan dengan memperbolehkan atau berikan dukungan-dukungan support kayak gitu. Jadi itu bisa sama-sama dengan cepat kita membangun infrastruktur internet di daerah kan. Karena apabila alasannya lagi-lagi klasik soal anggaran, soal sumber daya yang tidak bisa secara cepat dan luasnya Indonesia, dan kita bisa di daerah itu teman-teman juga bisa asalkan diberikan kesempatan dan diberikan keleluasaan. Itu yang terakhir yang jadi catatan kita. Nah, terima kasih atas atensi seluruh peserta pada siang sampai sore hari ini. Sekarang kita sudah ke penghujung acara ya. Saya minta semua narasumber kita pada hari ini untuk memberikan semacam closing statement agar teman-teman yang hadir pada hari ini pulang dengan sesuatu yang semangat ya, motivasi untuk tetap mendapatkan hak-hak digitalnya dalam akses internet yang harusnya kita dapatkan tanpa kecuali. Untuk yang pertama dari Pak Surya, mungkin ada dua patah kata yang disampaikan kepada para partisipan hari ini dan juga masyarakat luas. Kalau kita nanti bikin press release, ada media di sini ya. Mungkin silakan sebelum kita tutup. Ya, terima kasih sahabat saya ini Mas Unggul. Teman-teman semua, tentu kalau saya bicara closing statement, di mana-mana saya selalu closing statement-nya cuma satu kata, tetap semangat. Ya gitu ya, bahwa masa depan masih cerah gitu ya. Masa depan masih cerah, teknologi semakin canggih, tetapi tentu untuk menuju teknologi, untuk menuju implementasi teknologi itu gini, pada akhirnya teknologi itu kita harus sama-sama tahu, teknologi itu adalah untuk bisa memberi benefit atau manfaat sebesar-besarnya bagi penggunanya, yaitu manusia itu sendiri. Nah, untuk menuju bisa memberikan manfaat itu tentu tidak gampang, ya. Selalu banyak challenge, selalu banyak tantangan. Kita di diskusi sore ini baru mengoprek-oprek masalah tantangan di infrastruktur, ya, tantangan infrastruktur. Belum lagi nanti tantangan di aplikasinya, tantangan di privasinya, ya, tantangan di penggunaannya. Itu sudah tentu teman-teman SafeNet ini yang luar biasa sudah berjuang untuk membangun edukasi itu bagi masyarakat kita. Apresiasi saya yang tinggi untuk seluruh relawan di Indonesia, karena pada akhirnya kita ternyata alhamdulillah punya sama-sama semangat visi yang sama, yaitu untuk membuat teknologi ini memberi kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Nah, apapun halangannya, apapun rintangannya, saya yakin ini kita bisa selesaikan. Kalau tadi meminjam istilah itu, bisa diselesaikan dengan cara diplomatis atau diselesaikan dengan cara radikal, dalam tanda kutip radikal ya, bukan menjadi radikalis ya. Nanti ini gawat nih kalau kita dipotong radikal, nanti viralnya ini pertemuan kelompok radikal nanti ini Mas Unggul. Tapi dalam konteks bahwa teknologi itu selalu ada jalan, selalu akan bisa menemukan jalannya sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Selama kita tetap semangat dan tetap optimis dan tetap punya itikat yang sama bahwa kita akan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Karena saya tetap selalu percaya bahwa kalau itikat baik pasti akan berjalan baik. Tapi kalau itikat buruk
tentu pasti akan berjalan buruk. Nah, kita semua sama-sama punya itikat baik bahwa kita menggunakan teknologi untuk manfaat masyarakat, pasti akan ada ketemu jalannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Surya Negara dan Kang Ono. Mungkin Siap. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin saya lebih ke arah ini ya barangkali ya, memberikan sharing pengalaman sedikit banget tentang taktik dan strategi sih sebenarnya untuk urusan-urusan seperti ini. Kalau kita ingat pada zaman dulu kala, kita bangsa Indonesia harus bayar 22 juta rupiah per tahun per wifi. Jadi kalau ada satu wifi dinyalain, kita harus bayar ke pemerintah pajak per tahunnya 22 juta rupiah per tahunnya. Dan pertempurannya seru banget. Akhirnya tanggal 5 Januari 2005, Pak Hatta Rajasa tanda tangan keputusan Menteri Wi-Fi 2,4 bebas. Sesudah itu teman-teman di Kominfo membebaskan lagi 5,8 GHz bebas dipakai. Nah itu cuma ngingetin kita punya dua pilihan besar untuk melakukan pergerakan. Satu, pakai yang kayaknya teman-teman Pak Unggul, SafeNet ini berpikir lebih ke arah hukum tertulis. Memberikan masukan pada pemerintah, ini harusnya seperti ini, masyarakat pengennya gini, dan berharap nanti operator memenuhi kebutuhan masyarakat. Sah, silahkan dipakai. Saya nggak akan, ini bisa dipakai juga jalur itu. Cuma nanti tinggal posisinya, bargaining position-nya, siapa yang lebih kuat. Gitu kan, antara rakyat dengan pemerintah dengan operator, kira-kira gitu. Kalau kita merasa tidak kuat, biasanya kita akan injek terus. Nah, di Wi-Fi, sampai kita bisa bebas, ceritanya kita tidak pakai hukum tertulis. Kita pakai hukum tidak tertulis. Jadi, teknik yang dipakai agak berbeda sedikit. Jadi, kalau kita berperang, kita punya 4 pilihan strategi. Satu, kita main kekuasaan atau power, itu kita tadi hukum tertulis. Kita bisa main duit, cuman kita sama-sama bokeh nggak punya duit jadi susah pakai jalur yang itu. Atau kita main massa, cuman di Indonesia massa susah karena pemerintah akan nginjek massanya sih sebenarnya. Pemerintah lebih berkuasa daripada rakyat nih, pada jujur sih. Jadi teknik yang dipakai adalah kita bermain dengan acknowledgement dari internasional gitu cara mainnya. Jadi yang saya pengen usulin gini, kalau kita bisa memberdayakan bangsa ini supaya bisa bikin jaringan-jaringan lokal di masing-masing itu, dan itu tidak mahal. Anda bisa, tadi saya berapa kali posting, silakan bukunya diambil, silakan akses ke open course ITTS HCID, ini free semuanya, ilmunya bisa diambil, Anda bisa bikin semua jaringan lokal tadi, dan pada saat itu, pada saat rakyat bisa bikin ini semua, posisi negosiasi, bargaining position antara rakyat dengan pemerintah dan operator jadi naik. Pada saat ini terjadi, apalagi kalau kita pada hari ini kita jadi contoh dunia, tidak ada bangsa di dunia yang punya jaringan RT RW-net terbesar, itu hanya Indonesia. Yang mengoperasikan Open BTS secara luas hanya Indonesia juga. Jadi Indonesia tuh gede banget sebenarnya kalau kita sadar. Kalau kita bisa berdayakan itu, bargaining position kita naik, kita sebenarnya bisa melakukan negosiasi di level hukum tertulis tadi sih sebenarnya. Jadi sarannya coba dimainkan di dua sisi supaya posisi masyarakat jangan terlalu di bawah, kita naikkan juga, kita empower, kita berdayakan masyarakat, naik dia, dan pada saat kita naik kita bisa negosiasinya lebih enak. Kalau kita posisinya mengemis, kita diinjek. Gitu ceritanya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Minta maaf kalau saya bicaranya terlalu eksplisit karena memang sudah tua, barangkali itu akibatnya. Terima kasih lagi SafeNet, Mas Unggul dan teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih Kang Kono. Terakhir Bang Maul, mungkin ada beberapa patah kata yang bisa disampaikan ke teman-teman di sini, kepada relawan-relawan TIK dan masyarakat. Ada? Masih? Dari aku sederhana saja, rezeki hamba dari hamba, teruslah berbuat, terus memberikan manfaat kepada masyarakat, jangan mau menyerah, tetap semangat, dan tolong teman-teman perluas jaringan, karena dengan jaringan tadi informasi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu akan jauh lebih banyak di kawan-kawan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Maul, dengan kalimat terakhir dari
Bang Maulana tadi kita akan akhiri untuk sesi webinar series kita tentang akses internet pada kali ini. Kita berikan aplaus virtual kepada para narasumber yang dari siang sampai sore hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua tadi sampai 70-an orang ya di peak-nya partisipan gitu yang mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita akan tetap bertemu kembali dengan membahas soal akses internet dengan berbagai macam ide-ide dari teman-teman semua yang silakan Safenet juga akan bersenang hati menerima ide-ide masukan untuk webinar series yang berikutnya, dan mudah-mudahan seperti kata para narasumber tadi, kita tetap semangat dan tetap lakukan yang terbaik kita lakukan untuk komunitas-komunitas kita untuk mendapatkan akses internet dengan lebih baik. Itu aja dari saya sebagai moderator pada sore hari ini undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke host. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih Kang Unggul. Sekali lagi kita tepuk tangan virtual karena acara ini ternyata tidak terasa berlangsung hampir 3 jam dan berlangsung dengan lancar. Sebelum kita tutup, saya mohon izin untuk mendokumentasikan, kita foto bersama. Kalau yang berkenan menyalakan kameranya silahkan. Kita akan berfoto bersama sebagai tanda kehadiran kita di sore ini. Oke, siap-siap ya, ada beberapa halaman pertama. Kita tidak tahu kita ada di halaman berapa, tapi saya akan mulai dari halaman pertama dulu di layar saya. 3, 2, 1... Oke, sabar. Ini halaman kedua. Dan terakhir ada halaman ketiga. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di serial webinar yang lain yang akan diadakan oleh Safenet. Ini Pak Surya sudah selesai atau? Ya, terima kasih Pak Ono, Pak Unggul, Pak Dayeng Ipul, Pak Fahrullah, semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Untuk narasumber dan teman-teman hadir. Salam, sehat-sehat selalu Kang Ono. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Wah, lagunya tahun 60-an. Ini hostnya nih ketahuan nih.